kumpulan khotbah lama. Selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Jarod Wijanarko. Judul khotbah, Pernikahan. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 21 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Kejadian pasal 2, ayat 7. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2024. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali bisa ada di tempat ini. Saya tidak menangkap pesan dengan detail waktu dipanggil untuk pelayanan, sehingga saya persiapkan baju warna hijau, dasinya ada hijau merah, jasnya yang hijau kombinasi merah, karena saya pikir perayaan Natal gitu ya. Saya agak tegang kalau membawakan khotbah soal Natal, karena saya jarang sekali membawakan khotbah soal Natal. Bahkan dari tahun 88 saya sudah tidak kirim-kirim kartu Natal lagi, baik kepada adik, kakak, orang tua, karena saya tahu Tuhan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Itu pasti. Cuaca yang ada di Alkitab itu menggambarkan kalau enggak April, September. Kalau mau dihitung gampang sekali sebenarnya. Umurnya 33,5 tahun, meninggalnya pada perayaan Paskah, ditarik mundur ke belakang, tidak bulan Desember. Mengapa gereja merayakan Natal pada bulan Desember? Ya karena dulu ketika abad ketiga kekristenan masuk di kota Roma, maka ada kaisar pada abad ketiga yang percaya Kristen, percayanya sungguh-sungguh. Sebelumnya dia merayakan pada tanggal 25 Desember, itu hari perayaan Dewa Saturnina, anak dewa matahari. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia tidak mau lagi menyembah Allahnya yang lama, dia mau sembah Allahnya yang baru, namanya Yesus. Kebudayaan tidak bisa dirubah. Tanggal 25 Desember sampai 2 Januari, 7 hari berturut-turut orang Roma merayakan pesta. Sekarang pestanya tetap terus berjalan, tapi fokusnya berubah Yesus. Nah itulah ceritanya sebenarnya mengapa gereja merayakan Natal. Jadi saya dipanggil Natal mau juga, tapi saya pribadi di rumah saya nggak ada pohon Natal, nggak kirim kartu Natal. Jadi bagi saudara yang merayakan Natal pada bulan Desember, saya ucapkan selamat Natal. Gitu ya. Kalau yang tidak ya sama-sama. Haleluya. Lalu saya tanya tadi kepada Pak Gideon, jadi ini bebas Pak, bebas. Aduh, saya seperti orang lepas beban sudah ya. Saya kalau tema bebas lebih enak, jadi saya akan menyampaikan apa yang saya hidupi, yang saya kuasai. Nah ini pertama kali saya melayani di tempat ini, saya akan sampaikan perkenalan dan pengumuman dulu sebelum saya masuk firman Tuhan. Nama saya Jarod, istri 1, anak 3. Ya, istri saya orang Cirebon, jadi mungkin ada yang kenal, boleh berdiri yang paling cantik di ruangan ini. Jadi kalau ke Cirebon saya pulang kampung gitu ya, sambil mengunjungi mertua ya. Saya bukan gembala, saya tidak menggembalakan jemaat, saya ketua dari Yayasan Pulihkan Indonesia. Saya banyak menulis buku dan khotbah dan seminar soal keluarga. Saya bawa buku-buku saya di sana dan juga ada VCD soal seminar-seminar keluarga. Dulu sempat di Trans TV 5 kali tapi berhenti. Januari tahun depan sampai Desember tahun depan sudah kontrak setahun, akan ada 2 kali sebulan, minggu pertama, minggu ketiga di LaTV. Bukan Trans TV lagi tapi pindah ke LaTV, juga nama programnya Keluarga Bahagia. Nah buku-buku yang saya tulis ada 24, mayoritas juga soal keluarga. Jadi semuanya ada bukunya. Yang saya sampaikan ini judulnya Pernikahan dan Kidung Agung. Itu yang saya sampaikan malam hari ini di 2 buku itu. Itu untuk yang sudah menikah. Jadi malam hari ini saya gak bicara Natal, kita bicara soal pernikahan bahagia. Itu lebih membumi. Ya, itu lebih yang saya kuasai. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa yang sudah berhasil menikah? Yang sudah menikah, angkat tangannya. Oh ya sudah menikah. Oh mayoritas. Yang belum menikah, angkat tangannya. Yang belum menikah, menikahlah. Untuk saudara yang belum menikah, saya membawa buku yang judulnya Love, Sex, and Dating. Bagaimana taunya kalau teman kita itu jodoh dari Tuhan? Ciuman boleh apa enggak? Pegang boleh apa enggak? Kalau dalam buku yang judulnya Pernikahan dan Kidung Agung, ada satu lagi yang sudah habis tapi Januari akan dicetak ulang lagi. Pemulihan suami istri. Dalam 3 buku ini saya bahas hal-hal yang mungkin tabu dibicarakan di mimbar,
Tapi saya berani tulis di buku, misalnya suami istri nonton film porno boleh apa enggak? Orang sudah menikah minum obat kuat boleh apa enggak? Oral seks boleh apa tidak? Berbagai macam gaya dan posisi boleh apa tidak? Nah itu kalau dikhotbahkan begini nanti saya diteriakin gitu ya. Jadi saya tulis bukunya, ada tanya jawab hal-hal semacam itu. Karena bagi saya kudus itu harus jelas. Kudus itu seperti apa dan bagaimana. Nah itu terlalu jauh untuk dibicarakan di kedatangan yang pertama. Di kedatangan yang pertama ini saya akan sampaikan mengenai pernikahan bahagia. Yang sudah menikah bisa langsung praktek. Yang belum menikah simpan sebagai ilmu, toh nanti menikah juga. Mengapa kita bicara soal pernikahan bahagia? Karena banyak sekali orang menikah tapi tidak bahagia. Banyak orang menikah itu seperti kejebak. Tahu kejebak? Sudah tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itu namanya kejebak. Banyak orang menikah tuh rasanya berat sekali. Dia mengambil kesimpulan. Saya tahu suami saya bukan dari Tuhan. Tapi bagaimana lagi ya? Memang ini salib yang harus saya pikul. Nah itu pernikahan berat sekali. Begitu beratnya sampai ada yang konseling sama saya. Pak Jarod, saya orang Kristen sudah menikah diberkati. Pernikahan saya diberkati, boleh nggak Pak saya cerai lalu kawin lagi? Oh kalau ada yang bertanya begitu juga di tempat ini saya jawab, tidak boleh, nanti baca di rumah saja. Lukas 16 ayat 18 atau Matius pasal 19 atau Markus pasal 10. Ada ayat di sana bahwa kalau orang bercerai lalu menikah lagi, bahasa Indonesia ringan sekali menyebut jinah. Bahasa aslinya mokayo, itu kebejatan seksual. Jemaat itu pintar, dijawab begitu, dia nanya lagi. Pak Jarod bilang kalau bercerai tidak boleh menikah lagi. Saya tanya Pak Jarod ya, bagaimana kalau saya tidak bercerai, cuma menikah lagi, boleh enggak? Daud kan nikah lagi, Abraham kan nikah lagi. Oh saya jawab, kalau ada yang bertanya begitu juga, tidak boleh. Baca kitab Timotius, ada tertulis di sana, hendaklah ia suami dari satu istri. Oh jemaatnya bantah lagi, Pak Jarod, ayat yang Bapak sebut tadi, judul perikopnya syarat diaken. Saya jemaat Pak. Tolonglah Pak Jarod dijawab dengan jawaban yang manusiawi. Jangan yang teologis tapi tidak bisa dipraktekkan. Boleh enggak Pak kami bercerai menikah lagi? Karena jawabannya minta yang manusiawi. Lalu saya jawab boleh. Oh ya Pak, apa syaratnya? Oh dibilang boleh, semangat. Syaratnya satu, kalau suami atau istrinya sudah meninggal. Ya Pak Jarod, yang satu ini nggak mati-mati. Apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan inti ceritanya cuma satu, bahwa banyak orang menikah itu rasanya kayak berat sekali, nggak bahagia. Jadi mari malam ini kita belajar sampai waktu saya harus habis, saya berhenti berbicara. Kalau ditunggu bahannya habis, mau 5 sesi juga nggak habis. Ya, itu ada seminar Kidung Agung 3 session, 3 CD, pemulihan suami istri 2 CD. Aduh, nggak tahu deh, nggak ada habisnya. Jadi waktunya harus habis, saya berhenti gitu ya. Bagaimana menikah bahagia? Kita akan menikah dan bahagia kalau kita menerima pasangan kita. Karena manusia punya kebutuhan mendasar. Pertama bernafas, kedua makan minum, ketiga bukan rumah, bukan mobil. Kebutuhan manusia kalau ada 8, ada dalam psikologi ada 8 kebutuhan manusia. Yang ketiga itu kebutuhan untuk diterima. Orang kalau diterima dia bahagia. Bagaimana menikah bahagia? Bahagiakan pasanganmu karena ada tertulis yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau pasangan kita terima, dia bahagia. Ketika dia bahagia, dia membahagiakan kita. Bahkan orang bahagia itu akan berubah. Pak Jarod, bagaimana saya bisa menerima pasangan saya Pak? Lihat mukanya aja udah enak. Itulah perlunya malam ini kita belajar. Mengerti dengan jelas bagaimana Tuhan merancang pria dan wanita. Dengan mengerti kita akan menerima. Saudara menerima bukan karena saya perintahkan menerima, tapi karena perubahan paradigma saudara, perubahan pikiran, perubahan perbuatan, karena perubahan akal budi. Itu namanya metanoia. Nah mari kita belajar. Bapak Ibu buka Alkitabnya, kitab Kejadian pasal yang kedua, dikasih batas di situ. Kita akan baca beberapa ayat, Bapak Ibu yang baca saya yang menerangkan. Tidak banyak ayat yang dibaca, yang lain nanti saya akan sebut ada tertulis ayatnya begini di kitab ini. Tapi yang dibaca adalah Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 7 dikasih di batas di situ, nanti akan ada 2 ayat yang lain, 3 ayat yang lain yang kita akan baca di pasal itu. Sudah ketemu pasal 2 ayat 7, Kejadian pasal 2, gampang sekali mencarinya bukan? Kejadian di depan. 1, 2, 3.
Bagaimana Tuhan membuat manusia ketika ada awan naik, ketika ada hujan turun, ada awan, pada saat itulah Tuhan membuat manusia dari tanah liat. Jadi Tuhan Allah mengambil tanah liat lalu membentuk, menjadikan tanah liat itu manusia. Nah, manusia di sini laki-laki. Jadi ayat ini boleh dirubah sebenarnya. Tuhan itu membuat, ayat itu sudah hilang ya. Laki-laki, karena perempuannya baru diciptakan di ayat 21 22. Manusia itu dibentuk, pada saat itulah Tuhan membentuk manusia dari tanah liat. Kejadian 2 ayat yang ke-7, dibentuk. Yang lain itu diciptakan. Matahari, planet, bulan, bintang itu jadi maka jadi terang maka jadi gunung maka jadi. Gampang sekali. Bikin laki-laki agak susah sedikit. Ya, bagaimana bikin laki-laki? Tuhan harus ngambil tanah liat. Pada saat ada awan, ada hujan, ada air, dicampur, dibentuk, kasih kepala, kasih mata, kasih hidung, kasih bibir, kasih mulut, kasih leher, kasih badan, kasih pinggang, kasih tangan, kasih pantat, kasih kaki, belum jadi, ditiup, dihembus, baru jadi laki-laki. Susah bikin laki-laki. Ibu-ibu pernah menghadapi susahnya menghadapi suami? Pernah? Ibu bisa simpulkan sendiri, bikinnya susah ya. Kalau gunung gampang bikin laki-laki susah, bahannya dari tanah liat. Bagaimana bikin perempuan? Lain ceritanya, lebih susah lagi, bahannya beda. Bagaimana wanita diciptakan? Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Kejadian pasal 2 ayat 21 22 kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 21 22. 1 2 siap? 1 2 3. Membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Kalau tambah ayat 2-3-nya, lalu Tuhan Allah membawa perempuan itu kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ada di sini, maaf, yang dari Batak, ada dari Sumatera Utara, boleh lambaikan tangannya. Engkau sekarang mengerti mengapa tulang lebih berkuasa daripada mertua. Allah bikin wanita bagaimana? Susah, lain ceritanya dengan bikin laki-laki. Saya berpikir, kenapa ya Tuhan itu nggak bikin perempuan dengan cara ambil tanah, lalu dikasih air, dibentuk, kasih kepala, kasih badan, rambutnya panjangin sedikit begitu, lalu jadi perempuan. Itu kan lebih mudah. Ternyata bikin wanita itu caranya beda, bahannya beda, maka jangan heran hasilnya berbeda. Bagaimana Tuhan bikin wanita? Susah sekali. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika dia tidur. Jadi Adam dibikin nyenyak tidurnya waktu dia tidur. Itulah teknologi bius yang pertama kali di muka bumi. Pernah berpikir kenapa Tuhan bikin nyenyak tidurnya? Pernah berpikir? Kalau Adam gak dibikin nyenyak tidurnya, Tuhan sama Adam bisa kejar-kejaran. Dam, tak ambil tulang rusukmu Dam. Gak mau Tuhan, nanti sakit. Mau kawin apa tidak? Mau dapat yang sepadan apa tidak? Kalau yang tidak sepadan banyak. Tuh ada monyet, kingkong, simpanse, ketek, lutung. Mau Tuhan. Di sini yang belum menikah, siapa mau menikah dapat sepadan, katakan amin. Makanya tidur. Apa sih tidur itu? Artinya berserah. Sebelumnya Adam mencari dan tidak menemukan. Waktu dia berserah, dia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara turun tangan, Tuhan angkat tangan. Adam berserah, tidur artinya berserah. Baru Tuhan kerja bakti. Masa penciptaan sudah selesai, harusnya dia istirahat. Untuk urusan yang penting ini yang namanya pernikahan, Allah mau kerja bakti, turun tangan menciptakan lagi. Dia ambil tulang rusuknya. Kenapa sih Tuhan bikin cerita semacam ini? Supaya kita kejadian ramai banyak ceritanya begitu. Saya tidak percaya kalau hanya sekedar untuk membuat cerita. Kitab Timotius berkata ada tertulis bahwa Alkitab ditulis, diwahyukan untuk mengajar. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Yang saya pelajari adalah, yang saya tangkap adalah filosofinya lagi perempuan. Oke, ini gereja bukan filosofi, teologianya lagi perempuan, prinsipnya lagi perempuan adalah ada sesuatu yang diambil dari laki-laki, tidak ada lagi di laki-laki, diambil, ada sesuatu yang diambil lalu dibangun, ditambah sifat-sifat Allah yang lain, maka jadilah perempuan. Jadi intinya ada sesuatu yang diambil dari laki-laki, nggak ada di laki-laki, sekarang adanya di perempuan. Dengan lebih sederhana lagi, yang saya mau katakan adalah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Amin.
Banyak yang manggut-manggut. Sudah tahu Pak kalau beda. Betul, kita tahu kalau berbeda, tapi kita taunya nggak detail. Malam ini kita akan perdetail, perjelas apa bedanya lagi perempuan. Yang jelas bahan bakunya beda, cara buatnya beda, hasilnya beda. Apa bedanya? Saya bukan sekolah teologi ya. Kalau ada yang bertanya sama saya, Pak Jarod ini keliling Indonesia, kota demi kota, kumpulkan para pendeta, bikin seminar. Memangnya Pak Jarod itu sekolah Alkitab Keluaran dari mana? Saya tidak sekolah Alkitab dari Keluaran mana-mana. Saya bukan pendeta Keluaran. Saya pendeta Kejadian. Kejadian-kejadian yang membuat saya jadi pendeta. Jadi untuk mengerti perbedaan pria wanita, saya nggak mengerti bahasa Ibrani, saya nggak buka konkordansi, saya susah yang begitu-begitu. Saya lebih gampang buka internet, buka website, bahasa buku psikologi, buka ensiklopedia, maka dapatlah paket pelajaran hal ini. Ada sebenarnya 17 poin bedanya pria wanita, ditambah soal perbedaan kaitannya dengan seks ada 5 poin lagi, jadi 22. Malam ini kalau kita bisa belajar 4 poin udah bagus. Saya tidak mengejar materinya, tapi lebih baik pelan-pelan, tapi sesuatu yang bisa diaplikasikan gitu ya. Dapat 2 poin bagus, 3 poin haleluya, 4 poin puji Tuhan. Nah, apa bedanya lagi perempuan? Manusia itu apa yang penting sih? Tangan ini penting, kalau putus nggak mati, tapi kepala ini penting, betul? Kalau putus, matilah kau. Kepala ini apa yang penting? Simpson diculek matanya nggak apa-apa, otak yang penting. Nah, otak, laki perempuan ada bedanya. Otak manusia ada otak kecil, ada otak besar. Otak besar ada otak kiri, otak kanan, ada kuadran bawah, kuadran atas. Oke, itu rumit. Gampangnya aja otak kiri, otak kanan. Otak kecil kita nggak bahas. Kalau seminar multiple intelligence kita akan bahas hal begitu. Otak kiri, otak kanan. Apa itu otak kiri? Oh, itu otak kanan. Gampangnya begini. Kalau orang stroke otak kiri akan lumpuh tubuh kanan, betul? Ya, orang stroke otak kanan lumpuh tubuh kiri. Itu kan sederhana ya. Nah, otak kiri, otak kanan bukan soal begitu saja. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan seorang manusia akan analisa, logika, matematika, sekuen, apa itu deret ukur. Pikiran, gampangnya aja otak kiri itu pikiran. Nah, otak kanan berhubungan dengan kemampuan seseorang akan fantasi, imajinasi, hal supranatural, bayangan, seni, musik, ya, intuisi. Gampangnya aja otak kanan itu perasaan. Penelitian lain menunjukkan mayoritas laki-laki berkembang otak kirinya, mayoritas wanita berkembang otak kanannya. Nah, ini membuat mayoritas laki-laki hidup dengan 70% pikirannya, 30-40% perasaannya. Mayoritas wanita hidup dengan 70% perasaannya, 30-40% pikirannya. Kita kasih contoh-contoh praktis dan ayatnya saya sebut ada tertulis. Nggak ada waktu untuk buka Alkitabnya dibuka di rumah, bunyinya sama waktu yang ada. Saya pakai menyampaikan contoh atau statement atau pernyataan. Tapi saya sebut ada tertulis. Ayatnya di kitab ini boleh dicatat, boleh baca buku. Nah, contoh bahwa laki-laki itu pikir, wanita rasa. Bapak pernah bilang sama ibu begini, "Mah, saya pikir masa depan anak kita, Mah. Dan setelah saya pikirkan, saya sudah hitung biayanya. Anak kita sekolahkan di Jakarta, nomor 2 di Singapura, nomor 3 di Melbourne. Coba pikir ya, Mah ya." Mamanya mikir, dipikir tambah mumet. Hawang buat lauk aja pas-pasan, menyekolahkan anak ke Jakarta, ke Singapura. Makanya mamanya bilang sama suaminya, Pah, saya rasa loh, Pah. Pikir, Mah. Tapi saya rasa loh, Pah. Aku sudah pikir, Mah. Tapi saya rasa loh, Pah. Laki-laki pikir, wanita rasa. Tak kasih contoh yang lain. Mungkin ganti ibu yang bilang sama bapak, Papa, anak kita begini, pengerja kita begini, pegawai kita begini, berbuat sesuatu, Pak. Bapak bilang apa? Mah, sebelum berbuat sesuatu, kita harus pikir baik-baik. Jangan buru-buru. Pikir-pikir. Kamu sih nggak di rumah, saya yang di rumah sudah nggak kuat merasakannya. Iya, Mah, tapi kan kita harus pikir dulu, jangan buru-buru, jangan gemrungsung. Kita harus nalar, pikir. Papa sih pikir. Papa tidak merasakan yang kurasakan. Papa tidak sayang sama saya. Kalau ibu bilang Papa tidak sayang sama saya, itu kesimpulan yang terlalu jauh. Bahkan itu kesimpulan yang salah. Ini bukan soal sayang tidak sayang, ini soalnya otak kanannya kecil. Kalau ibu tidak mengerti, ibu salah kesimpulan dan kesalahan yang sangat berbahaya. Laki-laki pikir, wanita rasa. Tak kasih contoh yang lain lagi. Yang sudah menikah punya anak-anaknya kecil pernah sakit?
Waktu anak sakit ibu menangis bukan? Menangis, itu perasaan, itu otak kanan. Aduh, nah, nyong panas, dole loro. Ibu menangis, itu perasaan, itu otak kanan. Bapak nggak nangis, paling panas biasa. Sore tambah panas, ibu tambah nangis. Bapak mikir, bapak nggak nangis. Dokter apa, obat apa, rumah sakit mana? Singkat cerita, masukkan rumah sakit. 3 hari diopnam, sembuh. Wih, ibu senang, ibu ketawa. Senang itu perasaan. Ganti bapak yang pusing. Lihat kertas putih ada angkanya itu loh. Bonnya kok mahal banget. Lihat bon, lihat angka. Angka itu numerik, matematik, itu otak kiri. Laki-laki pikir, wanita rasa. Oh, seorang ibu datang konseling, Pak, suami saya tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya rindu dia jadi imam dalam keluarga. Ibu, dari mana ibu tahu bapak nggak doa kalau bapak itu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Dia kalau doa nggak pernah nangis. Wanita itu otak kanan, perasaan, kesungguhan wanita itu menangis. Dia dilamar menangis, dia menikah menangis, anaknya wisuda dia menangis, anaknya menikah dia menangis, ditempeleng menangis. Wanita itu kesungguhannya menangis. Termasuk kalau berdoa, dia merasa sungguh-sungguh kalau menangis. Tapi jangan tuntut seorang laki-laki menunjukkan kesungguhannya dengan menangis. Saya ketemu suaminya dan dia berkata, saya cinta Tuhan kok Pak. Memang kalau ke menara doa, kebaktian tengah minggu, saya nggak bisa hadir. Saya kerja dari pagi sampai sore. Itu karena saya cinta keluarga dan karena saya cinta Tuhan. Dari mana saya harus tahu kalau Bapak cinta Tuhan? Pak, kalau minggu saya pasti ke gereja. Di luar itu Pak, kalau gereja butuh apa-apa, saya bantu. Jadi kesungguhan laki-laki itu mengambil keputusan. Kesungguhan laki-laki itu apa? Bantu. Contoh, banyak contoh malam ini. Di gereja berdoa bersama-sama, Tuhan kami mau menambahkan gedung ini dengan beberapa fasilitas baru, atau kami mau membebaskan tanah di daerah sana Kuningan ke sana Tuhan, berapa hektar untuk tempat retret supaya selain punya gedung di sini kami punya tempat retret. Untuk pembebasan tanah kami butuh uang 1 miliar. Oh, berdoa untuk 1 miliar pembebasan tanah, ibu-ibu menangis. Bapak nggak nangis, bapak mikir 1 miliar banyak juga ya. Malam dana, malam misi, jual apa gitu. Begitu sungguh-sungguhnya ibu menangis berdoa, bapak nggak nangis, tapi bapaknya cinta Tuhan. Suami yang tadi yang dibilang nggak cinta Tuhan itu cinta Tuhan. Dia melihat begitu banyak air mata ibu-ibu, hatinya digerakkan. Dan untuk menunjukkan kesungguhannya kalau dia cinta Tuhan, dia mengambil keputusan, dia sumbang 100 juta. Begitu suami nyumbang 100 juta, ibunya nangis lagi. Jadi cara kesungguhan memang berbeda. Laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Kalau saya disuruh ngomong begini, baru 1 poin sampai jam 9 nggak habis. Tapi saya yakin udah cukup jelas bahwa laki-laki itu cenderung pikir, wanita itu rasa. Kenapa? Karena laki-laki otak kiri berkembang, wanita otak kanan berkembang. Nah, soal otak ini kita akan sambung terus poin berikutnya. Poin pertama, apa bedanya laki perempuan, otak kiri, otak kanan, pikir, perasaan. Apa bedanya lagi? Dari otak ini, otak itu penting sekali. Dari otak ini keluar saraf lewat tulang belakang, lalu menyebar ke seluruh organ tubuh yang lain. Sehingga laki dan perempuan itu akan berbeda kinerjanya beberapa organ tertentu. Semua poin yang saya sebut ada ayatnya, nanti saya akan sebutkan, tapi kita nggak baca, saya akan sebut ada tertulis. Laki perempuan beberapa organ tubuh beda kinerjanya. Kalau saya bilang kuat, itu dalam arti fisiologis dan biologis. Secara rohani bisa berarti kelemahannya. Nah, apa bedanya laki perempuan? Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan berbeda. Wanita itu kuat telinganya dan mulutnya. Kalau laki-laki matanya dan perutnya. Mana ada ayatnya? Oke, 1 poin dulu telinga, ya. Telinga wanita itu kuat telinganya. Mana ada ayatnya? Ada, baca di rumah kitab Kejadian pasal 22 sampai 27, kira-kira di situ pokoknya, sekitar di situ ada 2 cerita di sana. Wanita bernama Sarah punya laki-laki, punya suami namanya Abraham. Ada tamu di ruang tamu berbicara dan Sarah nguping sambil dia tertawa. Ada wanita, ada perempuan namanya Ribkah, suaminya namanya Ishak, panggil anaknya yang bernama Esau, bikin makanan yang enak, nanti aku berkati kamu. Dan istrinya, si wanita ini yang bernama Ribkah, nguping gitu. Mau 5 cerita lagi, mau 10 cerita lagi? Oh, terlalu banyak. Cari di Alkitab cerita yang lain, pasti ketemu. Ayatnya banyak, ceritanya banyak. Wanita telinganya kuat. Tak kasih bukti aja, ya, itu ayatnya, cerita ada di situ ayatnya. Tak kasih bukti yang praktis. Contoh, bisa dibuktikan sekarang juga.
Coba kalau nggak percaya Bapak Ibu kasih sepotong cerita sama wanita. Kasih sepotong cerita sama wanita. Ses, neng, jeng, saya kemarin ketemu dia jalan sama ini. Oh ya, begitu ya? Oh begitu ya? Oh ya ya begitu ya, begitu ya? Oh ya begitu ya. Wanita dikasih cerita, cari tempat duduk. Itu wanita telinganya kuat. Lain dengan laki-laki, laki-laki nggak kuat telinganya. Ibu pernah cerita sama suami? Sementara ibu bercerita, bapak sudah. Laki-laki telinganya nggak kuat. Kalau saya sharing dengan laki-laki, Pak, saya punya mimpi gereja bersatu. Kenapa Pak Jarod punya mimpi semacam itu? Begini Pak, tahun 98, saya awali dari awal ya Pak ya. 5 tahun yang lalu saya bermimpi. Wih, laki-laki denger 5 tahun yang lalu. Ini ceritanya bakal panjang ini. Udahlah Pak Jarod, tidak usah muter-muter, langsung to the point saja. Itu kalau laki-laki itu nggak suka denger cerita panjang. Lain wanita, saya bermimpi. Oh ya, mimpi apa kamu? Bagaimana perasaan waktu bermimpi? Oh ya, saya juga bermimpi loh gitu. Mau denger nggak? Itu oh, wanita cerita mimpi aja bisa 2 season. Belum yang lain. Wanita telinganya kuat. Pak Jarod, kuat itu kan relatif Pak. Beri yang lebih signifikan. Ada psikolog yang mengatakan wanita telinganya begitu kuatnya sehingga satu hari dia harus mendengar 5.000 kata minimal. Minim limit paling bawah itu 500 kata sampai 5.000. Jadi yang paling bawah minim sekali itu 500 kata. Wanita itu satu hari harus mendengar 500 kata. Kalau enggak dia bisa bete. Tahu bete? Anak SMP, anak SMA berkata gue lagi bete nih. Bete itu singkatan dari bad tempered. Artinya tempernya bad, gelisah. Wanita harus mendengar 500 kata. Itulah sebabnya bapak-bapak. Sekarang hari ini bapak-bapak tahu. Kenapa wanita banyak bertanya untuk hal-hal yang dia sudah tahu. Karena dia bertanya bukan untuk tahu. Dia bertanya untuk mendengar. Dia tahu suaminya ke kantor, dia tahu suaminya ke gereja, tapi dia nanya, dari mana Pak? Ya dari toko. Dari mana lagi? Dia bertanya bukan untuk tahu, dia bertanya untuk cari omset 500 kata. Saya maju aja biar lebih enak ya. Ini perlu omset saudara ya. Kalau wanita itu perlu 500 kata. Jadi dia banyak bertanya. Pak, sudah makan Pak? Sudah. Makan apa Pak? Ikan. Enak Pak? Ya enak namanya ikan mah. Sudah tahu nanya. Wanita banyak bertanya untuk hal yang dia sudah tahu. Kenapa? Karena dia bukan untuk tahu, dia perlu mendengar. Jadi bagaimana menikah bahagia? Sederhana, bapak-bapak belajar cerita sama istri. Kalau istri bertanya ya dijawab. Bahkan itu kesempatan untuk menunjukkan cinta. Mungkin istri akan bertanya begini, Pak, Pak, kenapa sih? Kamu tuh cinta sama saya nggak sih? Anak sudah 3 loh mah. Kamu bertanya juga. Kamu tahu kan aku menikahi kamu, kamu tahu kan aku nikahi kamu itu kan aku cinta kamu tahu aku bekerja di toko dari pagi sampai sore, itu kan aku cinta sama kamu. Betul bapak-bapak, dia tahu, tapi dia bertanya bukan untuk tahu, dia bertanya untuk mendengar. Jadi bapak-bapak jawab saja, kalau dia bertanya, Pak, kamu tuh cinta sama aku nggak sih? Aku mencintaimu mah, gitu. Dia mau dengar. Kenapa kamu cinta aku Pak? Kamu cantik sih, masa? Gitu. Dia mau dengar Pak. Katakan. Wanita banyak bertanya untuk hal yang dia sudah tahu karena dia mau mendengar. Dia perlu omset. Wanita kuat telinganya dan kuat mulutnya. Wanita kuat mulutnya. Mana ayatnya? Ada ayatnya. Bukan baca di rumah aja, Alkitab pasti ketemu. Ada tertulis. Yang keluar dari mulut meluapnya dari hati. Betul ada ayat begitu? Nah, apa logikanya? Wanita otak kanannya kuat, hatinya kuat. Hatinya kuat, ada impuls-impuls saraf yang kuat ke mulut. Maka wanita ketika hatinya kuat, maka mulutnya juga kuat sekali. Logis bukan? Wanita mulutnya kuat. Seberapa kuat? Sama dengan telinganya. Satu hari harus dapat 500 kata. Kalau dia nggak dapat omset 500 kata dia bisa bete. Wanita mulutnya kuat.
Oh banyak ayatnya, kalau mau cari di Alkitab yang lain ya tadi aja prinsipnya itu aja lebih gampang. Kalau yang keluar dari mulut, meluapkan dari hati. Nah itu wanita, lain dengan laki-laki. Laki-laki telinganya nggak kuat. Saya bilang sama ibu tadi, mungkin ibu pernah bercerita kepada suami, sementara ibu bercerita, suami sudah. Lain dengan wanita, bapak pulang ke rumah, istri sudah mau tidur, bapak cerita sama istri. Oh ya, bangun lagi dia. Berbeda. Wanita memang telinganya kuat. Dikasih cerita nggak jadi tidur, tapi laki-laki telinganya nggak kuat ibu-ibu. Laki-laki bukan telinganya yang kuat, laki-laki matanya yang kuat. Mana ada ayatnya? Ada. Nanti tak kasih satu ayatnya di kitab Samuel dan Raja-Raja. Sebelum ayatnya tak kasih contoh aja bukti dulu ya. Laki-laki itu matanya kuat. Laki-laki itu kalau melihat sesuatu, ya, laki-laki kalau melihat sesuatu, nah itu laki-laki, itu laki-laki. Mana ada ayatnya? Ada, baca di rumah. Daud itu laki-laki rohani, takut akan Tuhan, pujian, penyembahan, mesbah, hadirat Allah, tanduk mesbah. Aduh pokoknya banyak soal-soal yang namanya hal-hal rohani. Tapi Daud ini laki-laki, makanya waktu dia berjalan di atas sotoh rumahnya, lalu dia melihat tetangganya Batseba mandi, oh jangan, saya udah hamba Tuhan gembala, tapi montok juga ya. Oh jangan, saya udah diaken, saya udah singers, udah ikut pemuritan, tapi boleh juga sih. Itu ibu-ibu, itu laki-laki, semua laki-laki begitu. Ibu-ibu, calon ibu-ibu, gadis-gadis lebih aman kalau saudara percaya saya. Ibu-ibu dan calon ibu-ibu lebih aman kalau ibu-ibu dan para wanita percaya saya bahwa laki-laki itu matanya kuat. Semua laki-laki begitu, semua. Baik dia itu Katolik, GKKD, GKPB, GBI, GBDI, apalagi GBI turun nama, GBI balik nama, GBI ganti nama, GBI berubah nama, GBI bertahan nama, sama laki-laki matanya kuat. Semua laki-laki sama. Ya, laki-laki matanya yang kuat. Apalagi yang kuat? Wanita itu telinga dan mulut, laki-laki mata dan perut. Kalau soal perut ini mau 50 ayat juga saya bisa tunjukkan kepada saudara. Mungkin saya sebut 10-15 ayat saja ya. Ada tertulis cepat begitu bahwa perutnya kuat. 1 Samuel pasal 2 ayat 9 sampai 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Ada cerita di sana mengenai Imam Eli, Hofni, Pinehas, makannya kuat sekali. Ada laki-laki namanya Iska. Mau berkati aja minta makan dulu. Kenapa? Karena dia laki-laki. Ada Esau makan kacang merah, hak dilepas. Apa arti sebutan hak sulung? Apa itu? Nggak penting bagi laki-laki. Wanita sebutan penting sekali. Disebut cantik aja udah Wanita disebut senang sekali. Kamu berarti bagiku. Laki-laki perut penting. Mana ada ayatnya? Oh banyak sekali. Baca di rumah. Saya cari di perjanjian baru aja nih. Di perjanjian baru saja itu 12 lokasi. Kalau jumlah ayatnya bisa 20 lebih. Kalau itu kejadian di Matius ditulis ulang di Markus, saya buang. Maka ada tertulis, Yesus ada di rumah pemungut cukai dan makan di situ. Lalu bertanyalah muridnya dan ia menjawab. Yesus ada di rumah Sakius dan makan di situ. Lalu ia berbicara. Yesus ada di rumah kepala ibadah dan ia makan di situ. Lalu bertanyalah muridnya dan ia menjawab. Yesus ada di sebuah rumah dan makan di situ. Lalu bertanyalah ia. Yesus ada di pinggir danau dan ia bakar ikan. Yesus bangkit lalu bertanya, adakah ikan? Gitu ya. Itu banyak sekali ayatnya. Laki-laki itu perutnya kuat. Kalau laki-laki nggak makan dia bisa bete. Tak kasih contoh yang gampang. Kebaktian tadi mulai jam 6:30 akan bubar 8:30 paling lama jam 9. Kebaktian jam 5 bubar jam 7, kebaktian jam 10 pagi selesai jam 12. Maka biasanya bapak-bapak pengen segera pulang. Dia pengen segera pulang. Mah cepat. Nggak ada rapat, nggak ada meeting, tapi bapak-bapak biasanya pengen segera pulang. Mah cepat. Kenapa? Lapar. Cepat mah, cepat. Istrinya belum mau pulang. Kenapa? Lagi cari omset 500 kata. Dia istrinya belum mau pulang. Cepat mah, sebentar. Makanya bapak-bapak kalau mau manggil istri, suruh anakmu yang panggil. Tapi jangan salah suruh. Ya, untuk manggil istri engkau harus nyuruh si Ucok, jangan si Butet. Kalau si Butet yang disuruh, dia nimbrung cari omset di sana.
Cepat mak, cepat. Coba bapak-bapak, biasanya nih kalau istri dipanggil, mayoritas wanita tuh kalau diburu-buru begitu jawabnya apa? Sebentar, sedikit lagi. Pernah berpikir gak kenapa dia berkata sedikit lagi? Ada otak besar, ada otak kecil. Otak kecil itu memori. Waktu dia berbicara, memori mencatat. Baru 200 kata dan baru 300 kata. Maka otak bilang sama mulut, katakan kepada suamimu, sedikit lagi. Dia lagi kumpulkan omset. Dia lagi kumpulkan omset. Kalau laki-laki bukan laki-laki ini. Mau bukti lagi? Oh, kalau untuk ngasih bukti saya bisa banyak. Misalnya katakan di sini ada pernikahan, di sini ada pengantinnya, di sebelah kiri, sebelah kanan penuh dengan menu makanan. Begitu acara makan dimulai, maka wanita segala berkeliling yang dipuaskan mulutnya. Dia akan icip-icip, ini flanya import, ini dagingnya nggak amis, ada rasa cengkeh, yang ini ada rasa lada. 5 menit setelah acara makan dimulai, wanita tahu di ruangan ini ada menu apa saja. Dia bisa bilang sama suaminya, Papa, di sana ada karedok, di sana ada empal gentong, di sana ada soto, di sana ada banjar, di sana ada fla, di sana ini. 5 menit setelah acara makan dimulai, waktu istri bilang begitu, suaminya berkata, oh ya, udah kenyang mah. Begitu pesta dimulai, laki-laki puaskan perutnya, wanita puaskan mulutnya, icip-icip. Laki-laki bukan icip-icip, laki-laki begitu ketemu makanan enak, bukan icip-icip, jangankan icip-icip, ngunyah aja cuma 2 kali bleng. Itu laki-laki. Laki-laki kuat perutnya. Mau 50 ayat saya bisa tunjukkan kepada saudara, enggak usah banyak ayat lah, saya sebut aja ada tertulis, baca di rumah pasti ketemu. Nanti saya akan masuk ke saran-saran. Ini kita baru bicara data ya. Data bedanya laki perempuan itu masuk saran bagaimana menikah bahagia. Laki-laki kuat perutnya sama kuat matanya. Nah, dengan data ini kita stop dulu data sampai di sini. Nanti kita masuk data berikutnya kalau ada waktu. Dan saya yakin masih ada untuk 2-3 poin lagi. Dengan data-data ini bagaimana menikah bahagia? Saran saya untuk bapak-bapak dulu. Ya, karena laki-laki pertama dulu ya. Bagaimana menikah bahagia? Bapak-bapak, wanita itu perlu mendengar 500 kata. Dan bapak-bapak, istrimu wanita bukan? Kalau bukan bertobatlah. Ketemu konseling dulu. Bapak-bapak, istrimu wanita, dia perlu 500 kata, Pak. Jadi saran saya bagaimana? Sederhana saran saya. Saya orang yang sederhana, sarannya sederhana, khotbahnya sederhana, pelajarannya sederhana. Saya kasih saran yang sederhana yang bisa diterapkan. Wanita itu perlu 500 kata. Saran saya untuk bapak-bapak, belajar bercerita sama istri. Amin ibu-ibu. Bagian kita mengaminkan ibu-ibu. Jangan jadi laki-laki misterius. Istrinya nggak tahu, kamu tuh hari ini kemana saja, makan sama siapa, makannya apa, kamu sudah gajian apa belum, terima THR apa enggak. Misterius. Jangan jadi laki-laki misterius. Bapak harus belajar bercerita sama istri. Banyak laki-laki ngomong di luar rumah. Dia penginjil, dia seminar, dia pengembala, dia dokter, dia lawyer, dia guru, dia dosen. Banyak laki-laki yang ngomong di luar rumah, tapi di rumah ngomongnya pendek-pendek. Dari mana Pak? Dari luar, titik. Ya luar masuk atas. Kok ngendi Pak? Kok njobo, titik. Njobo. Pendek banget. Sudah makan Pak? Sudah, titik. Enak Pak? Enak, titik. Itu istri baru dapat 3 kata. Makan sama siapa? Nanya aja. Itu istri bisa meledak. Dia baru dapat 3 kata. Kalau nggak gila masih untung itu. Bapak belajar bercerita. Oke, biar pelajarannya lebih sederhana, tak kasih kesaksian aja mungkin lebih sederhana ya. Lebih sederhana lagi kesaksian. Tak kasih contoh lah. Kalau saya, misalnya ini ada istri saya di sini. Kalau dia nanya sama saya, yang kamu tadi makan, makan apa yang ikan? Enak enggak? Saya tidak menjawab, ya enak namanya ikan. Enggak. Saya bercerita soal ikan. Yang tahu enggak? Tadi itu saya makan ikan, ikannya dibakar. Bakarnya tuh pakai areng. Itu ikannya enggak bau minyak, harum wangi, soalnya bakarnya pakai areng. Bakarnya sampai gosong, kulitnya tuh sampai hitam sekali. Tapi waktu saya buka kulitnya, dalamnya putih. Wih, kebul gitu. Yang bikin enak itu bumbunya. Bumbunya dikasih jeruk. Bukan jeruk nipis, mungkin jeruk purut kali ya. Aduh, itu pedes kecut enak sekali. Saya tahu, kamu tuh suka bumbu semacam itu. Makanya waktu saya makan, saya ingat kamu.
Coba kamu tadi datang, kamu bisa merasakan enaknya. Nah, bapak-bapak tak kasih tahu, bagian penting dari cerita tadi adalah waktu saya makan, saya ingat kamu. Kelapak gitu. Bagian yang paling penting adalah saya ingat kamu. Yang lain itu pendahuluan semuanya. Mau dibakar, mau kare, bakar pakai arang, pakai apa itu tidak penting. Mau gazebo ada atapnya daun itu tidak penting. Bagian yang paling penting adalah waktu saya makan, saya ingat kamu. Gitu. Bapak-bapak, wanita perlu dipuaskan. Dan untuk dipuaskan, dia harus dipuaskan perasaannya, maka tubuhnya ikut puas. Dan untuk memuaskan perasaannya, maka telinganya lah ini pintu kepuasan untuk perasaannya. Jadi bapak belajar bercerita sama istri, jangan jadi laki-laki misterius. Amin ibu-ibu. Mari kita aminkan bu. Bagian yang kedua, saran saya kedua untuk laki-laki lagi. Bagaimana menikah bahagia? Bapak-bapak, istrimu wanita, dia perlu ngomong 500 kata. Jadi saran saya juga sederhana. Saran saya adalah kalau istri berbicara, maka bapak dengarkan. Amin ibu-ibu. Mari kita aminkan sekali lagi bu. Amin bapak-bapak. Tidak amin bertobat kau. Amin bapak-bapak. Dengarkan pak. Jangan dibentak. Baru ngomong 2 kata. Diam. Itu bisa meledak jiwanya. Kalau enggak meledak ya sakit jiwa. Dia perlu 500. Itu batas minimal. Limit paling bawah. Sebenarnya minimalnya itu 5.000. Tapi kalau betul-betul limitnya itu 500. Jadi bapak itu dengarkan istri, dengarkan, biarkan dia berbicara. Ada bapak yang tanya sama saya dalam sebuah seminar, bukan kebaktian semacam ini. Pak Jarot, bagaimana cara mendengarkan istri pak? Jujur ya Pak Jarot ya, mendengarkan istri itu penderitaan bagi saya. Tak kasih saran bapak-bapak, teguhkan dan kuatkan hatimu. Sebab seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Dengarkan pak, dengarkan. Wanita itu perlu didengar. Wanita yang namanya wanita, kadang dia tahu anak begini harus bagaimana. Kadang dia gak butuh saran, dia hanya butuh didengar. Maka seberapa kali mungkin istri pernah berkata pada suami, Papa aku tuh ngomong rungoknya denger, aku tuh ngomong denger. Wanita perlu didengar, dengan didengar saja 50% masalahnya sudah selesai. Dia tahu harus bagaimana kok, dia hanya butuh ngomong. Mana ada ayatnya? Oh tambah ayat lagi juga ada lagi. Makanya Tuhan Yesus pergi kemana-mana, yang mengikuti kan kebanyakan laki-laki kan. Dijauh itu wanita di dalam rumah, pengikut Yesus mayoritas laki-laki, muridnya 12 laki-laki. Ada perempuannya juga nggak dihitung. Memang itu culture di sana. Tuhan Yesus banyak berbicara kepada laki-laki, makanya banyak sekali ayat kan, ada tertulis banyak sekali, ada tertulis ayatnya banyak. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu bahasa Ibraninya, sing duwe kuping rungokno. Saya berikan alasan yang lebih teologis, bahwa laki-laki harus mendengar istri. Ada statement pernyataan, laki-laki itu imam dalam keluarga. Dari mana pernyataan itu muncul? Nanti baca di rumah, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa kepala dari suami itu Kristus, kepala dari istri itu suami, dan kepala dari Kristus itu Yehova. Jadi bagaimana suami mengepalai istri seperti Kristus mengepalai suami. Nah itu diperjelas lagi dalam Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 32. Gampang menghafalkannya, 23-32, Efesus pasal 5. Bagaimana suami kepada istri seperti Kristus kepada jemaat. Demikian kata Efesus pasal 5 mulai ayat 23. Memandikan dengan air dan firman, menempatkan jemaat tidak bercacat celah di hadapannya. Yang intinya adalah itu tugas imam. Makanya sering muncul pernyataan suami itu imam dalam keluarga. Apa sih tugas imam? Banyak. Tapi saya mau ajarkan tugas imam yang pertama adalah, kalau ada seorang jemaat Israel datang kepada seorang imam Lewi, maka tugas yang pertama adalah seorang imam harus mendengar dulu apa dosanya. Seberapa besar dosanya, baru dia memutuskan sembelih lembu, sapi, tekukur atau anak domba sesuai dengan dosanya. Baru mimpin ibadah, baru bersyafaat, baru bersihkan darah, baru konseling, baru mengarahkan, baru sampaikan firman.
Tapi tugas yang pertama seorang imam adalah mendengar. Itu tugas imam. Tugas laki-laki, tugas suami sebagai imam dalam keluarga sebelum melakukan tugas kesuamian dan kelaki-lakian yang lain adalah mendengar. Amin Bapak-bapak. Amin tidak amin harus amin. Amin. Amin Bapak-bapak. Saudara mau menikah bahagia? Coba laki-lakinya dulu. Laki-laki siapa mau menikah bahagia? Angkat tangannya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, turunkan pelan-pelan, salami istrimu, lalu bilang, aku mau dengar mah. Amin. Amin. Amin tidak amin harus amin. Amin. Dengar dan belajar bercerita. Sudah 2 saran buat Bapak, sekarang 2 saran buat Ibu. Tenang Pak, gilirannya kita giliran Pak. Sekarang giliran ibu-ibu, 2 saran buat ibu-ibu. Bagaimana menikah bahagia? Ibu-ibu harus tahu waktu. Yang namanya laki-laki nggak kuat telinganya Bu. Ibu-ibu suaminya laki-laki bukan? Kalau bukan bertobatlah. Betul. Selesai kebaktian, jumpai siapa konselor di sini, konseling, pelayanan pelepasan itu bisa disembuhkan. Panggil siapa tuh, kemarin di Jakarta saya kebaktian ada yang bersaksi bekas homo itu, sembuh juga, bisa sembuh, waria bisa sembuh, homo bisa sembuh, les bisa sembuh. Ibu-ibu kalau suamimu laki-laki dia nggak kuat telinganya, maka saran saya ibu-ibu sederhana saja, kalau suami pulang jangan diajak ngomong. Laki-laki kalau belum makan itu gelisah. Jadi kalau suami pulang Bu, jangan diajak ngomong, tapi dikasih makan dulu. Amin Bapak-bapak. Bagian kita mengaminkan Pak. Suami itu telinganya nggak kuat, jangan suami pulang. Pak, atapnya bocor Pak, kamar saya bocor, kamar anak bocor, kamar tamu juga bocor. Aku sudah ngomong dari minggu yang lalu betapa bocor, tapi kamu nggak betul-betulin, nanti itu atapnya rusak. Makan dulu lah makan dulu lah. Laki-laki pulang kantor lapar, dia gelisah, dia bete, gelisah. Bukan cuma gelisah, bahkan beberapa bapak datang sama saya bilang, oh Pak Jarod, kalau saya bukan cuma gelisah Pak, saya kalau belum makan gemetar. Itu bahasa Ibraninya ndrodok. Jadi ibu-ibu kalau suami pulang jangan diajak ngomong, kasih makan dulu. Karena tak kasih tahu ibu-ibu, laki-laki kalau sudah makan itu jinak. Betul. Laki-laki kalau sudah makan itu jinak. Jadi kalau suami pulang kasih makan, baru ngomong, Pak, listrik belum dibayar, SPP anak juga naik. Oh, laki sudah makan, ya sudah lama, atur saja. Gitu. Itu kalau sudah makan. Mana ada ayatnya? Oh, tadi tak kasih tahu banyak sekali ayat laki-laki makan. Mengapa Tuhan Yesus makan baru berbicara? Atau gampangnya aplikasi zaman ini di Kota Cirebon ini ada persekutuan yang namanya, ada nggak persekutuan yang namanya Full Gospel Fellowship Business Man, bukan business woman. Di seluruh muka bumi punya persekutuan, punya acara namanya apa sih? Breakfast meeting, lunch meeting, dinner meeting. Tak kasih tahu ibu-ibu, kalau sebuah acara atau kebaktian ada makannya laki-laki yang datang banyak. Itu Alkitabiah sebenarnya. Full Gospel juga Alkitabiah, kan ada ayatnya. Yesus ada di sebuah rumah lalu makan dan berbicaralah ia. Kenapa begitu? Memang laki-laki kuat perutnya, laki-laki kalau sudah makan itu jinak, itu istilah saya. Para bisnismen, para pengusaha, datang supplier, datang buyer, entertain yang paling umum, makan bukan? Kalau sudah makan rundingan harga, berapa harganya? Cincela, kapan delivery time? Owe-owe buat yang terbaik lah. Soal mutunya, owe-owe bikin yang baik lah, lalala, iyalah, olah. Dengan makan itu membangun hubungan. Makanya Tuhan Yesus itu kenapa banyak ayat soal makan? Karena dia seorang pembangun hubungan. Dia membangun hubungan dengan segala macam level masyarakat. Memungut cukai, kepala ibadah dan sebagainya. Dan cara membangun hubungan yang efektif dengan laki-laki itu makan. Jadi ibu-ibu laki-laki itu urusannya nggak susah sebenarnya sih, perut. Yang kedua soal laki-laki, soal ibu lagi. Saran buat ibu-ibu, yang pertama suami pulang jangan diajak ngomong, tapi kasih makan dulu. Saran yang kedua buat ibu-ibu. Buat ibu sendiri, bagaimana menikah bahagia, ibu-ibu wanita. Wanita harus bicara 500 kata. Jadi saran saya ibu-ibu, sebelum suami pulang ke rumah, ibu capek omset 500 kata. Jadi waktu suami pulang ke rumah, sudah damai di bumi. Bagaimana Pak, anak saya 1 di Jakarta, nomor 2 di Surabaya, nomor 3 di Bandung. Tidak harus sama orang lain, yang penting 500 kata.
Kayak orang gila dong Pak. Enggak. Ibu bisa berdoa. Wanita itu harus banyak berdoa. Jangan banyak. Amin Bapak-bapak. Mari kita aminkan Pak. Wanita banyak berdoa. Oke, kita kasih contoh biar gampang. Bangun pagi, suami berangkat kantor, berangkat pelayanan, ibu berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus suami saya berangkat ke kantor, beri dia kekuatan kesehatan, ide yang luar biasa, beri dia Tuhan hari ini penyertaan-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa buat suami saya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Aku berdoa Tuhan serta dengan malaikat di kiri kanan sehingga dia tidak ada kecelakaan roh maut, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat suami saya Tuhan untuk satu perkara ini, dan aku tidak pernah lupa untuk tidak berdoa untuk satu ini Tuhan. Aku berdoa buat suami saya Tuhan. Aku perciki matanya dengan darah Yesus. Aku banjiri matanya dengan darah Yesus. Aku celup matanya dengan darah Yesus. Itu doa yang penting sekali. Jadi ibu banyak doa. Suami mau pulang sore jam 5, jam 4 ibu berdoa lagi. Tadi mungkin waktu pagi baru berdoa dapat 200 kata, maka sore tambah lagi. Oh Tuhan, suami saya pulang hari ini, aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh stres, senewen. Itu penting sekali loh Bu. Ya, berdoa mematahkan stres suami. Ibu pernah mendengar siklus stres? Pernah dengar? Belum? Kalau belum tak kasih tahu. Di keluarga itu ada siklus stres. Ya, kalau suami stres, dia pulang marah ibu stres. Ibu stres bentak-bentak anak stres. Anak stres bentak pembantu stres, pembantu tendang anjing stres, anjing gigit tetangga. Nah, urusannya panjang. Jadi ini doa yang penting untuk seorang wanita. Oke lah, ibu mau berdoa untuk transformasi Indonesia silahkan, berdoa untuk Indonesia baru silahkan, berdoa untuk Unreached People Group silahkan, berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, haleluya. Gereja Tuhan memang harus disatukan, tapi yang penting juga berdoa untuk suami. Berdoa bagi dia di dalam nama Yesus. Stres karena macet, stres karena omset tidak capek, stres karena khotbah nggak ada respon, stres karena apalagi aku tolak, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku ganti damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, ini sudah akhir bulan. Oh Tuhan, berarti hari ini dia ke toko, hari ini dia transaksi, hari ini akhir bulan, berarti hari ini dia gajian. Berarti hari ini dia pegang uang. Berarti hari ini hari Tuhan, haleluya. Ini hari yang diciptakan Tuhan, haleluya. Di dalam nama Yesus, roh cinta uang lepas dalam nama Yesus. Aku kasih roh cinta istri dalam nama Yesus. Uangnya kasih saya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, itu doa yang sangat tepat Bu. Ya terserahlah mau doa apa saja, tapi ibu itu banyak doa. Ibu harus banyak doa, bukan banyak bawel. Amin Bapak-bapak. Itu cara menikah bahagia. Loh betul kok ada ayatnya, di Amsal ada tertulis, Salomo berkata lebih baik tinggal di atas atau rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Menikah bahagia itu gampang kok sebenarnya kalau kita mengerti. Tapi yang bahagia itu perlu dibentuk, gak turun dari langit. Ibu-ibu banyak berdoa, satu lagi kalau berdoa susah menyanyi. Kalau bisa memuji Tuhan itu lebih baik lagi. Ya, tapi kalau gak bisa memuji Tuhan menyanyi boleh lah. Ya itu manusiawi lah, saya gak radikal-radikal sekali kok. Memuji Tuhan itu apa sih? Mengucapkan kata-kata pujian yang tidak ada hubungannya dengan kita alami. Contoh Daud mau dibunuh sama mertuanya. Dia lari ke Gua Adulam. Larinya ke Gua Adulam ini ditulis dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Di sana dia menyanyi, lagunya ditulis di Mazmur 57. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa, sebab besar setiamu. Kebenaranmu sampai ke awan-awan. Daud mengalami ketidakbenaran, ketidakadilan. Dia berkata Tuhan adil, Tuhan benar. Itu namanya pujian. Nah itu terbaik. Kalau ibu banyak memuji Tuhan, maka hatinya dikuasai oleh damai sejahtera. Karena Tuhan hadir di tengah pujian. Tapi kalau nggak bisa memuji, menyanyi juga nggak apa-apa. Apa bedanya? Menyanyi itu mengucapkan kata-kata lagu yang berhubungan dengan hatinya sendiri. Contoh, siapa di sini yang belum menikah tapi jatuh cinta? Ada? Kalau orang Kristen jatuh cinta lagunya apa? Deeper in love in you, deeper in love in you. Sambil lihat pacarnya, you, gitu ya. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, gitu ya. Itu orang jatuh cinta lagunya pokoknya nyerempet-nyerempetmu, gitu. Itu orang jatuh cinta. Orang pacaran lagunya apa? Oh, orang pacaran, orang punya pacar, pulang gereja, pulang kantor lagunya satu. Ku mau di sana, ku mau di sana. Segera dia pergi ke rumah pacarnya.
Sampai di rumah pacarnya lagunya berubah. Ku mau tetap di sini. Sudah jam 9 malam masih lagu itu. Kalau nanti saya punya anak diapeli jam 9 malam belum pulang, saya menyanyi lagu, pergi, beritakanlah, pergi. Itu orang pacaran. Orang tunangan lagunya apa kira-kira kalau orang tunangan? Coba kita mengada-ada. Orang tunangan lagunya apa? Oh, orang tunangan punya lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes. Sebulan lagi menikah. Yes. Itu orang tunangan. Orang bulan madu lagunya apa? Orang bulan madu. Orang bulan madu punya lagu. More, 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 I want more, more, more. More, I want more, more, more. Saya mau lagi, saya mau lagi gitu ya. Itu orang bulan madu. 3 tahun menikah, 4 tahun menikah, 5 tahun menikah, lagunya apa? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ya terserahlah, ibu mau nyanyi lagu apa aja terserah, tapi saran saya adalah ibu-ibu kalau di rumah banyak berdoa, banyak menyanyi. Kalau lebih baik memuji Tuhan itu terbaik, tapi kalau tidak cukup manusiawi kok saya pelajaran saya, berdoa dan menyanyi. Lebih baik, terbaik memuji Tuhan dan berdoa. Tapi yang betul-betul jangan, ya jangan menyanyi untuk menyindir, itu jangan. Ya, karena ada orang menyanyi untuk menyindir. Suaminya marah-marah, ibu nyanyi. Kasih pasti lemah lembut. Ya, itu nyindir, janganlah. Yang lurus-lurus aja lah hidup inilah, janganlah, jangan. Ya. Mertua marah-marah, ibu nyanyi, Tuhan lembutkanlah hatinya. Janganlah, jangan. Nanti tambah marah ya, jangan. Itu kalau itu saya larang jangan. Menyanyi boleh. Terbaik memuji Tuhan, tapi kalau menyindir jangan dilakukan dalam hidup ini. Itu nggak bikin keluarga bahagia, bikin berantem nanti. Oke, berikutnya lagi bagaimana kita menikah bahagia. Saya berikan fakta, saya ungkit lagi fakta bahwa laki-laki itu otak kiri, wanita otak kanan. Laki-laki bedanya laki dan perempuan. Laki-laki pikir, wanita rasa. Laki-laki itu analisis angka numerik, wanita itu intuisi, desain, model, seni. Ya, contoh, ibu pulang dari plaza lalu berkata pada suami, Papa, aku tadi beli baju, Pak, di butik. Bagus nggak, Pak? Lihat, Pak, modelnya. Lihat modelnya, Pak. Lihat warnanya, Pak. Warnanya lembut kan, Pak? Nggak norak. Ibu-ibu, laki-laki itu buta warna. Makanya laki-laki itu kalau nggak punya pacar, nggak punya suami, pakai baju itu nggak matching. Baju apa, celana apa nggak cocok warnanya gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu berkata, Papa, aku beli baju yang paling baru, Pak. Lihat modelnya, ini rancangan Perancis, ini model paling baru. Lihat warnanya, Pak, nggak norak. Laki-laki nggak lihat model, dia nggak lihat warna, dia melihat dengan otak kirinya. Jadi yang dia lihat bukan model, dia bertanya, regone piro? Harganya berapa? Harga itu angka. Lo mau bukti yang lain? Bapak suami ke toko emas. Papa, lihat Pak, modelnya bagus ya. Lihat nih cincinnya, modelnya bagus. Suami ambil cincin, dia nggak lihat modelnya, dia puter, lihat angkanya. Lihat Pak, modelnya bagus Pak. Iya, harganya berapa? Tunggu Pak, lihat modelnya Pak. Ini kan kayak terusan kan Pak? Tapi bukan terusan loh, ini atas sama bawah pisah. Terus apa hubungannya? Ya karena pisah, harganya pisah. Atasnya 400.000, bawahnya 300.000. Aku juga beli anting-anting tadi. Ini putih-putih begini bukan imitasi loh Pak. Ini emas putih. Justru kalau orang yang sekarang ini terakhir tuh emas putih Pak. Ini 1 juta. Aku beli kalung ini murah kok Pak, 300.000. Itu kalungnya, bandulnya lain. Bandulnya 700.000.
Laki-laki melihat bukan modelnya, dia lihat dengan otak kirinya. 300 ribu, 400 ribu, 700 ribu, otak kirinya berjalan, matematikanya jalan, dia akan berkomentar, biasa saja tuh. Akan lain ceritanya kalau ibu bercerita begini, Papa, aku tadi dari pasar, apa itu namanya di Cirebon begini, kalau di Jakarta tuh pasar pagi. Aku lihat ada model, Pak, ini modelnya hampir sama dengan yang di Sogo. Aku sudah lihat di Sogo harganya 700 ribu, tapi di pasar pagi cuma 70 ribu. Sepasang lagi 70 ribu. Murah kan, Pak? Aku juga beli anting-anting. Coba, Pak, tebak berapa, Pak? Gitu kan. Aku beli di pasar pagi. Nah, tak kasih tahu bapak-bapak cara menebaknya. 2 juta ya, Mah. Gitu. Kalau menebak harus di mark up. Itu tidak dosa kalau menebak mark up ya. Kalau mengajukan kredit dosa itu mark up. Kelihatan mahal ya, Pak ya. Aku beli di pasar pagi, Pak. Ini imitasi. Cuma 7.500. Jangan bilang-bilang ya, Pak, kalau 7.500. Kalau Ika yang pakai orang nggak tahu 7.500. Mobil kita aja Mercy kan, gitu kan. Nanti kalau udah hitam-hitam hijau-hijau ya dibuang pakai yang beli yang baru lagi. Ini 7.500. Kalungnya juga cuma 15 ribu. Laki-laki melihat dengan otak kirinya. Bajunya 70 ribu, anting-anting 7.500, kalungnya 10 ribu. Oh, dalam hati dia menghitung semuanya, otak kiri bekerja. Lalu mulutnya berkata, cantik loh, Ma, kamu cantik sekali. Cantik kok. Mana ada ayatnya? Kalau saya bicara ada ayatnya ilmiah, alkitabiah, fisiologis, teologis juga, biologis juga. Ada ayatnya. Di kitab Petrus ada, di Galatia ada, atau kalau mau gampangnya aja yang pasti singkat, 1 Timotius 2 ayat 9. Nah, mungkin dibaca ya. Yang ini boleh dibaca lah ayatnya, dari tadi cuma bilang sama, saya bisa frustasi. Menikah tidak untuk menjadi sama. Yang belum menikah juga jangan cari yang sama. Tidak pernah akan ketemu. Engkau malah tidak pernah akan menikah kalau cari yang sama. Sepadan artinya sebanyak mungkin persamaannya, betul. Tapi bukan berarti sama. Sebanyak mungkin persamaannya. Nah, kalau sudah menikah juga tidak untuk menjadi sama, tapi menikah untuk menjadi satu. Amin. Amin, tidak amin, harus amin, amin. Tidak jadi sama, jadi satu. Saudara menikah, tinggalkan cita-cita haram berikut ini. Yaitu menikah untuk merubah pasangan. Itu saya katakan haram, tinggalkan sajalah, karena itu tidak pernah akan jadi. Kenapa? Kalau engkau menuntut pasanganmu untuk berubah, engkau minta dia berubah ini begitu, engkau tuntut pasanganmu untuk berubah, mayoritas orang yang dituntut biasanya justru yang terjadi adalah kristalisasi sikap. Memang saya begini, kamu cinta apa tidak? Jadi bagaimana merubah pasangan? Tidak untuk merubah pasangan, menikah tidak untuk merubah. Menikah adalah untuk saling melengkapi, untuk menjadi satu. Menikah adalah untuk membahagiakan pasangan. Bagaimana dia bahagia? Bagaimana menikah bahagia? Bahagiakan pasanganmu. Bagaimana kita membahagiakannya? Kepenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Manusia punya kebutuhan pertama bernafas, nggak bernafas mati. Kedua makan minum. Yang ketiga bukan rumah, nggak punya rumah kontrak, nggak punya mobil naik angkot. Tapi kebutuhan manusia yang ketiga itu kebutuhan untuk diterima. Orang ditolak sama suami sama istri bertahan hidup, ke rumah anaknya diterima sama anaknya. Ditolak sama anaknya bertahan hidup, pulang ke rumah orang tuanya bela dia. Saya ditolak sama anak, ditolak sama suami, memang suami itu kurang ajar. Aku ditolak anak, anakmu tuh kayak suamimu. Ditolak orang tua bertahan hidup, pergi ke gereja, dikasih dasi, pakai jas, oh diterima di gereja, dia tinggalkan keluarganya, dia betah di gereja. Ditolak di gereja bertahan hidup, kalau di kantor dia kerja, dipuji sama atasan, pangkatnya naik, gaji naik, dia akan workaholic di kantor dan malas pulang. Tapi kalau kemana-mana dia disalahkan, orang tidak punya alasan untuk hidup. Itu bukti praktis bahwa manusia punya kebutuhan mendasar untuk diterima. Karena itu bagaimana menikah bahagia? Bahagiakan pasanganmu, penuhi kebutuhannya untuk diterima. Ketika dia terima, dia bahagia, dan orang bahagia itu pasti berubah. Tapi saudara jangan membahagiakannya untuk merubahnya. Engkau capek di tengah jalan, sementara engkau sudah merasa lelah menabur, berbuat baik, dia belum berubah. Engkau membahagiakannya karena engkau mencintainya, bukan untuk merubahnya. Tapi saya berani pastikan ketika dia bahagia, dia berubah. Oke, kita kasih bukti bahwa orang bahagia berubah. Bukti yang praktis. Saya berjumpa dengan ribuan pemuda-pemudi, karena saya pernah jadi ketua kaum muda untuk GBI wilayah Barat. 300-an cabang, kalau dipanggil ketua sekretaris bendahara aja 1.000 orang, ribuan pemuda kami bawain. Saya berjumpa dengan puluhan, bukan ribuan lagi. Kalau sekian cabang ya paling tidak bisa 5.000, 10.000 pemuda-pemudi yang pernah kami survei atau tanya atau suruh angkat tangan dan sebagainya. Bergaul, saya juga pernah jadi pemuda-pemudi. Banyak pemuda-pemudi kalau di Jakarta, bukan di Cirebon, saya nggak tahu di sini. Kalau tidak punya pacar,
itu biasanya males mandi. Begitu punya pacar, itu 1 hari mandi bisa 3 kali, 1 minggu keramas 4 kali, kerimbat 2 kali. Begitu putus pacar, nggak mandi lagi. Itu kejadian yang berlaku umum. Artinya sederhana, cinta itu merubah. Kalau mau ada ayatnya juga banyak, nanti baca di rumah saja ayatnya ya. Dari dalam kitab Kejadian pasal berapa? 26 apa 27 ada tertulis, Yakub bekerja 7 tahun dan dia rasakan seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel. Atau dalam Kejadian pasal 20 berapa? 6 apa pasal 25, pasal 24 ayat bagian paling bawah itu ada tertulis, Ribkah meninggal dan ketika Sarah meninggal maka Iskak dihiburkan sebab ia cinta kepada Ribkah. Cinta itu menghibur. Cinta itu membuat orang bahagia, bahkan membuat orang rajin bekerja seperti Yakub. Jadi bagaimana merubah orang lain? Bahagiakan dia. Kalau orang bahagia itu berubah. Menikah tidak untuk merubah pasangan, tapi untuk menerima, saling melengkapi. Menikah tidak untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Itu keluarga begitu, gereja juga begitu. Gereja tidak pernah akan jadi sama. Tuhan Yesus pun tidak berdoa, ya Bapa samakan mereka, tapi ya Bapa satukan mereka. Gereja akan bersatu, saling melengkapi, tapi gereja tidak pernah akan sama. Dan tidak, kalau kita akan menyamakan gereja, kita bisa mati karena visi, frustasi, bludrag, stroke karena visi. Ya, menikah sama dengan bergereja juga berjemaat untuk menjadi satu, untuk saling melengkapi. Amin. Amin, tidak amin harus amin. Amin. Menikah untuk saling menerima, untuk saling melengkapi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mau mengajak saudara untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.